Oke, thanks. Hai, Nat. Oke, yang ini sekarang kita langsung masuk ya. Oke, kita langsung. Nah, tadi kita udah hitung kalau yang tadi volume dari tempat botolnya itu adalah 1/18 ya, 1000/18 yang bagian yang ininya. Nah, sekarang kita hitung berapa mili ya? 1000 dibagi 18. Itu adalah 55,55 mililiter ya. Nah, sekarang apa yang kita perlu lakukan? Nah, langkah berikutnya ini kan cairan ya, berupa cairan. Nanti kita harus ukur, harus mendapatkan ini kita ambil. Nah, siapkan alat, bahan. Nah, ini labu ukur. Nah, kita ganti labu ukur 250. Gelas kimia ini nggak apa-apa. Nah, ini pipet ukur. Nah, pipet ukur dan kemudian asam sulfa pekat yang tadi berupa cair dan ini adalah aquades ya. Nah, sekarang pipet ukur tuh kayak gimana bentuknya pipet ukur? Nah, kita lihat pipet ukurnya di sini. Oke, tunggu sebentar. Pipet ukur. Namanya oke, namanya pipet di sini. Pipet. Tunggu. I show you pipet. Oke, sebentar, belum muncul, belum ketemu yang banyak. Oke, yang ini aja. Oke, nah saya munculkan di sini yang pipet ukur itu bentuknya kayak gini, ya. Nah, jadi di sini tentunya karena 55 di sini atau selain pipet ukur itu bisa pakai yang namanya tapi ini apa oke, pakai burette namanya, bisa pakai burette. Saya coba burette. Oke, burette-nya adalah ini. Tunjukin alatnya dulu ya supaya help you to imagine supaya lebih jelas. Jadi pakai ini ya. Nah, jadi ini mah diukur bisa dapat 55,5 lah. Atau mau diukur 55,6. No problem. Supaya aman, supaya mencapai yang katakan di tadi itu volume yang dibuat itu adalah 4 molar, maka kita pakai 55,6. Ya. Oke, berarti kita pakai 55,6 mili H2SO4 pekat ya. Oke, langkah pertama kita sudah melakukan perhitungan yang ini. Ya, sudah melakukan perhitungan yang ini. Berarti dapatnya adalah di sini adalah 55,6 mili H2SO4. Nah, diukur pakai buret. Nah, kemudian bawahnya adalah di sini pakai gelas kimia. Gelas kimia yang tadi 200 mili volumenya. Nah, ini dibocorin ke sini ya. Nah, kemudian kurang lebih ini kurang lebih ditambahin air ya. Nah, ini yang perlu tahu. Nah, ini langkah ini nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau H2SO4 ditambah air itu terlalu panas. Karena dia reaksinya adalah melepaskan panas. Jadi secara praktis apa yang dilakukan? Yang secara praktis ini gelas kimia tetap dipakai, tetapi ini kan kita mau membuat 250 mili ya. Berarti kita kasih 50 mili misalkan, 50 mili. Jadi dikocorin begini sampai 500 sampai 55 udah keluar 55,6 mili H2SO4. Ya, yang ini air. Berarti ingat
Karena ini mah yang diingat aja, ini berlaku untuk H2SO4 aja. Jadi air dulu, baru 55,6 H2SO4. Nanti ini pasti kurang lebih ini hangat nanti. Hangat. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam lampu takar yang 250. Yang ukurannya 250 mili. Oke, ini masukin gitu ya. Terus ini ditambah air lagi, dibilas, habis itu dimasukin lagi, terus tambah air lagi 50. Nah, udah selesai. Nah, kemudian ini kan coba 50, 50, ini 55, kurang lebih 200-an sekian. Ya, 206. Ya, 205,6. Nah, kemudian dikasih sampai batas. Ya. Berarti ini merupakan cara untuk, jadi saya coba ngerangkum lagi. Tadi ada dua hal, padatan yang mudah larut, ini dibuat larutan, gitu ya. Nah, yang perlu kita bahas itu adalah si cairan. Nah, tentunya dihitung dulu. Ini dihitung berapa mili, gitu ya. Ini juga sama lewat perhitungan berapa masanya, gitu ya. Kemudian dibuat larutan. Oke, apa ada pertanyaan dulu? So far sih rasanya bisa dimengerti. Itu yang makan saha. Iya, yang makan. Nggak tahu, saha. Saya mute saya. Enak banget yang makan deh. Ada pertanyaan kah? Lawa. Saya mute ya, saya kontrol dari sini aja. Kurang ada 29 orang lagi. Oh. Ada pertanyaan? Nggak ada? So far bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi. Yang ini sudah beres. Puji Tuhan, sudah beres. Nah, sekarang kita latihan dulu beberapa Oke, saya kenalin dulu yang ini. Yang berikutnya adalah kemolaran dulu. Oke, kemolaran. Nanti pertemuan hari minggu depan udah bisa berkaitan dengan apa yang namanya nanti stokiometri reaksi. Nah, kita lanjut yang ini. Nah, kemolalan. Ya, kemolalan. Nah, ini beda dengan kemolaran ya. Tapi maaf kata buat orang yang cadel kayaknya sama aja ya antara kemolalan sama kemolalan ya. Jadi ini bukan karena cadel jadi berubah, tapi memang ada istilah kemolalan di dalam chemistry. Nah, hanya ada perbedaan. Kemolaran memang simbolnya M besar. Nah, ini kemolalan M-nya kecil, gitu ya. Kalau di sini molar, perbedaan ini mah kemolaran. Ini N, ini sama. Ini adalah satu larut. Ini juga satu larut, gitu ya. Satu larut. Nah, hanya perbedaannya kalau di sini adalah volume larutan, artinya yang sudah ditekankan berkali-kali adalah volume pelarut dan volume terlarut, gitu ya. Hanya di sini untuk yang kemolalan bukan cadel ya. P-nya di sini adalah berkaitan sama
yang namanya massa pelarut, yaitu dalam satuan kilogram di sini ya, massa pelarut. Jadi ingat, pelarut doang, bukan, jadi tidak melibatkan terlarutnya. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus dasarnya. Jadi semua berkaitan sama apa ya namanya secara garis besarnya itu adalah berkaitan sama konsentrasi. Jadi konsentrasi sesuatu terlarut ada di dalam yang lebih besar, gitu ya, lebih besar. Nah, volume pelarutnya kan sesuatu yang lebih besar ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau si pelarut ini kan harus kilo kan, kilo. Kalau seandainya si pelarutnya dinyatakan ini bukan massa larutan ya, salah, massa pelarut dinyatakan dalam gram, maka si rumusnya menjadi seperti ini. Nah, jadi cukup bisa aja menghafal yang ini saja. Nah, kalau ini turun prosesnya ke sini bagaimana? N kalikan N per P, tapi ini kalau misalkan seandainya gram, ini diubah ke kilo, dia dibagi 1000. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan ini. Gitu ya. Nah, sekarang musuhnya N per P, ini dalam satuan gram kalikan 1000. Gitu ya, ini molar. Jadi antara rumus yang ini dengan rumus yang ini sama. Bedanya hanya di satuan. Kalau yang rumus ini pakai unit ini. Kalau masanya kilo. Tapi kalau yang pakai ini, jadi masanya adalah dalam satuan gram. Oke, jelas ya? Oke, nah sekarang untuk melakukan satu contoh misalkan. Putus-putus ya. Oke, sekarang udah lancar lagi kah? Harapannya sekarang lancar. Oke, sip. Nah, sekarang coba silakan nyalain audionya. Nah, kemudian nyalakan audionya. Terus nyalakan audionya. Habis itu kita diskusi nih, cara ngerjainnya gimana. Nah, di sini kalian bisa pakai yang namanya, oke, lanjutin terus. MR urea. Oke, MR ureanya adalah MR urea. Urea itu rumusnya CONH2 dua kali. Nah, MR-nya hitung sendiri. Kalian boleh coret-coret di sini. Bukan, itu mah glukosa. Oh, kalian mau ngerjain glukosa. Yuk, yang lainnya, silakan bantu. Ini mah 96 ya, ini mah. Ya, oke. Ya, good. Iya, udah ada. Udah ketemu. Ya. Cara nulisnya pakai cari yang namanya annotate. Oke, saya tunjukkan di line. Bentar ya.
Cari gambar pensil. Oke, udah benar MR-nya. Ini udah ketemu MR. Wis ini udah coret-coret tuh. Udah ini MR-nya udah ketemu 60 ya. 60 nih, udah ketemu. Wis mulanya udah ada yang ketemu nih. Oke, thank you guys. Yang ini ya. Oke, nah berarti nomor 1 udah ada yang menghitung tuh. Nah, saya hanya menjabarkan lagi aja. Berarti sebentar. Oke, berarti kan M ya, betul. Ini kan N per P ya, untuk yang nomor 1 ya. Yang lain semua ngerjain terus aja. Nah, ini berarti molnya ini kan urea. Ini punyanya air kan. Berarti mol ureanya 3/60. Ini ketemu mol. Gitu ya. Nah, masa airnya 200. Berarti ini 0,2 kilogram. Oke. Nah, berarti 3/60. Kemudian 0,2 itu adalah 1/5. Berarti kalikan 5 ke atas. Ininya 12. Ininya 4, 1/4 ketemunya ya. Ini ada yang keliru lah berarti yang ini. 1/4, 0,25 molal. Ya. Nah, ini berarti yang udah ketemu mah dihapus dulu ya. Oke, sip. Nah, sekarang nomor 1 udah ketemu, gampang ya. Nomor yang kedua yang rada mungkin jadi lebih repot. Ya, karena dia harus konversi. Nah, yang ini saya hapus karena sudah ada. Dulu Ya. ada tugas. Semuanya ada tugas. Mantap. Iya, tetap semangat ya walaupun ada tugas. Nah, ini hati-hati, ininya ada hal yang nggak boleh. Oke, nah saya tuntun sekarang. Nah, saya tuntun, ini berkaitan dengan yang ini dihapus. Dari informasi yang 12 gram, yang ini. Ya, 12 gram. Nah, ini artinya apa? Itu ada artinya kan? Ada artinya. Nah, 12 gramnya apa? Oke, 12 gram itu artinya di sini 12%, 12 gram, 12% glukosa. Nah, ini memiliki arti 12% glukosa, kemudian 88% adalah air. Nah, kita bisa asumsi ya, kita bikin asumsi, kalau misalkan totalnya, total larutan glukosa sama dengan 100 gram, nah kita bisa, ini mah sangat membantu sekali, sangat mempermudah sekali. Ya, ini sangat mempermudah sekali. Nah, mempermudahnya gimana? Sangat mempermudah sekali. MR-nya adalah, ini glukosanya, apa itu, apa sih, nggak apa nih, enggak 14.
Enggak 1 liter. Nah, kalau 1 liter nanti membingungkan jadinya. Nah, sekarang gini. Ini kalau memisalkan 100 gram, bisa juga 1000 gram juga boleh. Mana yang lebih mudah? Nah, misalkan pakai 1000 gram mungkin mempermudah ya, harapannya mempermudah. 1000 gram, berarti artinya 12% dari 1000 berapa? 120 gram. Ini glukosa. Yang ini berarti 880 gram air, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung kita menghitung N sama dengan N glukosa dibagi sama P air dalam satuan kilo. Jadi glukosanya berapa? Glukosanya adalah 120 per mR-nya 180 dibagi 880 punyanya air, ya, punyanya air dibagi dengan 1000 karena tujuannya untuk menjadikan kilo. Sudah, langsung kita hitung. Ini 180 dibagi 880. Ini coret, ini coret, ini coret. Ya. Nah, ya bantuan, ya inilah pakai bantuan kalkulator. 12 dibagi 18 kali 100 dibagi 88. 0,758 molar. Yes, P-nya itu P air. Betul. P air itu maksudnya pelarutnya air, ya, pelarutnya air. Pelarutnya air, gitu ya. Pelarutnya air. Pelarutnya air. Oke, kita lanjut. Pelarutnya air. Ini udah selesai, ya. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang namanya, bentar. Setelah ini habis itu udah. Setelah fraksi mol habis itu udah. Oke. Yang ini namanya fraksi mol. Ini yang terakhir untuk hari ini. Yes, ya. Mana kok nggak ada ya? Iya sih. Kok nggak tampak senang? Oke, yang ini. Oke, yang ini ya. Sekarang fraksi mol. Yang namanya fraksi itu nggak ada satuan, ya. Contoh misalkan di dalam kelas kalian adalah 29 murid. Nah, kemudian laki-lakinya misalkan ada 14, perempuannya ada 15. Berarti fraksi laki-laki berapa? Ya udah 14 dibagi yang total ya. Murid totalnya 29. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di dalam kimia sekarang fraksi mol, berarti yang di atas itu ini sekarang fraksi mol. Berarti mau nggak mau mol dengan mol. Yang di bawah adalah total, yang di sini adalah tertentu. Maksudnya tertentu seperti apa? Seperti ini. Jadi ada misalkan ada campuran, ada mol A sama mol B. Nah, kalau ditanya fraksi mol A, berarti di sini adalah mol A dibagi mol total ya, mol A ditambah mol B, gitu ya. Nah, sekarang ada satu akibat karena di sini misalkan cuma ada dua campuran air
misalkan ini airnya, misalkan ini gulanya, berarti nanti akan ada muncul hubungan fraksi A ditambah fraksi B itu akan sama dengan satu angka. Jadi kita ya mol A mol B ditambah ini mol B per mol A ditambah mol B, gitu kan? Nah, di sini nanti fraksi A tambah fraksi B sama dengan nanti mol A ditambah mol B sama dengan mol A ditambah mol B. Ininya coret-coret sama dengan 1. Gitu ya. Jadi muncul hubungan yang namanya ini dia. Teret, gitu ya. Ini juga dari ini akibatnya menjadi ini. Gitu ya, fraksi. Nah, sekarang contoh soalnya bagaimana? Kita perhatikan contoh soalnya. Contoh soalnya. Oke. Nah, contoh soalnya ini. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Fraksi mol urea katanya ya. Mol urea. Berarti rumusnya adalah fraksi, maksudnya urea. Ini adalah simbol dari fraksi mol. Mol urea. Berarti ini adalah mol urea dibagi mol urea. Totalnya apa? Totalnya adalah mol air. Begitu ya. Nah, sekarang ini 20%. Nah, langsung berarti 20% urea, 80% air. Nah, misalkan sekarang ini adalah masanya misalkan 100 gram larutan ya, urea. Berarti ureanya adalah 20 gram, kemudian airnya adalah 80 gram. Ya. Nah, sekarang kita ubah ke mol. Berarti mol urea sama dengan ini MAR-nya 20 per 60. Kemudian mol airnya sama dengan 80 per 180. 18, maaf. Oke ya. Nah, kemudian langsung masukin ke sini. Berarti 20 per 60, 20 per 60 ditambah 80 per 18. Yang ini 1/3, ini 1/3. Jadi 1/3 ditambah, ini bagi 2, 40 per 9. 40 per 9. Gitu ya. Oke, selesai. Nah, di sini fraksi molnya sudah. Nah, sekarang kita bahas buat tugas hari ini. Kalikan 100% nggak usah. Jadi nggak usah kalikan 100%. Ya, nggak usah kalikan 100%. PR-nya latihan 6.6 ya. PR-nya latihan 6.6. PR. Mulai kerja. Yes, mulai kerja. 6.6, oke? Nanti ini akan disediakan tempat di sekolah, kalian upload jawabannya. Bagi. Ya, terserah kalian lah. Gimana Bapak, ini? mau bagi-bagi. Kenapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau jadikan mobil guling. Mobil guling. Yap. Bagi UC. Bagi UC, maksudnya UC gimana? Kok nggak mau? Kok nggak mau? Dipilihin ya, dipilihin aja lah untuk memperingan. Tuh udah ada. Nomor 1 aja, thank you. No, nggak cukup lah nomor 1. Toxic. Oke, yang nomor 1 mah iya.
Itu ya. Nomor 2 mah iya. Nanti jangan-jangan iya semua lagi. Dicoret lagi, ya ampun. Nah, kemudian ini nomor 3. Ini nomor ini. Masih ada lagi nggak ya? Persen. Aduh. Nah, terus nomor, oke, 5 soal aja. Sampai nomor 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dalam waktu 1 menit, ya seperti yang tadi, pasti lockdown, jadi mati semua. Kita udah banyak. Kenapa? Udah banyak. Iya, 1 sampai 5 aja. Udah banyak, udah cukup. Udah cukup. Enggak. Kalau 8 Kan kunci kebanyakan. jawaban. Kunci jawaban, ya hari Kamis depan dibahas. Depan bagi pen. Ya, nanti ada tuh. Kalian kan bisa koordinasi di grup ya, seperti biasa. Pasti kalian udah melakukan hal koordinasi dengan baik. Oke, ada pertanyaan, guys? Pak Devon ngomong kasar, Pak. Lihat, Pak, ngomong kasar nih. Enggak, Minus ini, 10, Pak. Bentar. Ini share-nya saya tutup ya. Ini Kiki ini siapa nih?